Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Monggo, silahkan Pak Hasan. Terima kasih Mia. Terima kasih juga fan Hasan Sabila. Yang kangen siapa ya Mia? Fans semua dong. Coba disapa, itu banyak yang iri kalau satu-satu nanti nggak disapa Pak. Oke. Saudara-saudara kita juga yang ada di luar Jawa ya. Kemarin yang minta disapa juga saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Palembang. Oh, Sumatera Selatan. Oh, Sumatera bukan, yang satu lagi Medan ya. Medan juga. Oh, Medan. Oh gitu. Sulawesi Selatan. Oh iya, Sulawesi lama juga enggak kita sapa. Baik. Baiklah saudara saya yang ada di Palembang maupun di Medan, Horas. Ketemu lagi bersama saya Hasan Sabila. Saudara saya juga yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Lampung, Papua, Riau, Aceh, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bogor, Jakarta. Saudara saya juga fan Hasan Sabila yang berada di Malaysia, di Brunei, di Hong Kong, di London. Kemudian mereka juga yang ada di Arab Saudi, yang selalu memantau melalui streaming. Bangsa Indonesia mulai akan percaya lagi bahwa tumbuh-tumbuhan itu ternyata lebih efektif dan lebih menjanjikan di dalam menyembuhkan penyakitnya. Suatu contoh, saraf kejepit, vonisnya seumur hidup harus mengkonsumsi obat saraf. Epilepsi, seumur hidup harus mengkonsumsi obat saraf. Darah tinggi, diabetes, mata glukoma, mata katarak, kemudian lambung. Mereka juga apalagi yang kena jantung. Anjurannya untuk seumur hidup sampai orang itu meninggal dunia. Melihat dari pernyataan ini, Hasan Sabila kemudian terjun ke lapangan untuk membenahi kebenaran-kebenaran di mana kesalahan itu saya harus meluruskan. Saya paling tidak setuju pernyataan tidak bisa disembuhkan. Sebab sakit itu adalah cobaan, artinya kalau cobaan itu bisa kita tanggulangi atau kita atasi. Namanya aja dicoba. Kalau memang kita dicoba untuk sakit, yang berarti orang yang bisa untuk mengobati itu adalah bagaimana menangkis, menangkal cobaan itu. Saya meluruskan hal ini. Ternyata diabetes, saraf kejepit, hipertensi bisa sembuh tanpa minum obat lagi dengan cara-cara kita mengkonsumsi banyaknya tumbuh-tumbuhan yang dianjurkan. Apakah itu anjurannya kita harus asal petik tumbuh-tumbuhan? Tidak. Ternyata juga ada ilmunya. Di dalam mempelajari tumbuh-tumbuhan yang berarti kita harus mengetahui kandungan tumbuhan yang akan diproses. Benarkah proses itu berhubungan dengan jantung, limpa, ginjal, pembuluh darah? Saya nyatakan ini adalah benar. Salah memproses berarti akan mempengaruhi sirkulasi darah, sehingga akan menghambat oksigen yang berputar di dalam darah yang dilakukan oleh jantung. Bagaimana supaya benar?
yaitu kita melakukan tuntunan-tuntunan ajaran-ajaran yang benar yang dilakukan yang selama ini mereka menjalankan semua pelajaran dari Hasan Sabilah untuk kesembuhannya dengan merebus sendiri, dengan meracik sendiri, dari stroke sembuh, diabetes sembuh, kolesterol turun, diabetes hipertensi sembuh, mata katarak sembuh, mata glukoma bisa melihat kembali. Semua itu dari tumbuh-tumbuhan, di mana si penderita ini sudah divonis bahwa harus diobati seumur hidup. Ternyata tidak. Glukoma, mata glukoma, katanya sudah mentok sampai di situ, tidak ada lagi obatnya. Muncul Hasan Sabilah cinta dengan tumbuh-tumbuhan, ternyata ada obatnya. Sesungguhnya alam ini adalah obat manusia. Kita kupas. Kita mendapatkan oksigen dari alam. Kita mendapatkan daun-daunan dan akar, batang, dan sebagainya dari alam. Kita membuat sumur keluar air dari alam. Sesungguhnya alam ini adalah alam yang bisa memberikan manusia itu menjadi sehat. Kenapa kita bingung? Kenapa kita pusing? Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita takut? Kesalahan inilah bagi manusia yang berakhir usianya usia dini. Ketakutan untuk melakukan meracik sendiri atau percaya dengan melakukan praktek dengan resep-resep herbal sehingga dia fanatik dengan kimiawi, akhirnya seharusnya usianya 75 tahun di 40 tahun meninggal karena hipertensi komplikasi dengan diabetes. Selesaikah pengobatan itu? Selesai, karena dia meninggal. Mari kita bangun image dan kepercayaan tumbuh-tumbuhan. Ternyata alam adalah sahabat manusia. Maka saya sering menyapa, salam sehat alami. Memang kalau kita mau sehat alami, ya kita hidup di atas bumi. Disitulah kita berpinjak. Apapun bentuknya yang dikonsumsi oleh manusia itu ada di atas bumi. Air, sayur, buah, jamu-jamuan atau rempah-rempahan, semua ada di atas bumi. Mau tidak mau, manusia harus bersahabat dengan alam. Karena sehari-harinya kita ketemu dengan alam. Begitu keluar rumah, kita sudah menghirup udara, itu dari alam. Dari mana udara itu? Dan udara membawa oksigen. Oksigen tersimpan di hijau daun. Oleh karena itu, persahabatan antara manusia dengan alam, bangun pagi itu sudah menghirup udara. Sarapan pagi sudah pakai sayur. Dari mana itu? Dari alam. Wedang uwoh yang disiapkan oleh istrinya itu dari mana? Dari alam. Sampai kantor, kemudian dia jus alpukat. Dari mana? Dari alam. Mau tidak mau kita bergaul dengan alam. Inilah saudaraku fan Hasan Sabilah bahwa
Mencintai alam tidak ada ruginya. Fisik semakin sehat, fisik semakin muda, tidak berpenyakit. Maka seseorang kalau sudah mencintai alamnya, maka dia seolah selalu tersenyum dan selalu sehat. Sebab tidak perlu takut. Kita camping misalnya. Di tengah hutan apa ada rumah sakit? Kebetulan kita di sana diare, sakit. Bagaimana kita untuk mengobati? Pada rumah sakit kita butuh menempuh 1 hari. Alamlah yang bisa menyelesaikan. Artinya di mana kita berada, manusia itu kita selalu berhubungan dengan alam. Berarti kalau kita mau sehat di lingkungan, setiap lingkungan apapun juga, baik hutan, gunung, rumah, kota dan sebagainya, di situ ada alam dan tumbuh-tumbuhan, itulah sahabat kita. Saudaraku Fen Hasan Sabila, siang ini kita akan berbicara tentang lutut. Sering sekali pasien-pasien saya mengatakan bahwa lutut ini kering, Pak. Lutut ini keras, Pak. Lutut ini tidak bisa ditekuk untuk sholat. Maka siang ini kita akan berbicara tentang pengerasan lutut. Sendi adalah merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Itu adalah sendi. Maka ada sendi bawah, sendi atas. Berbentuk tempurung, di tengah-tengah tempurung sendi, di situ dilapisi bantalan. Di tengah-tengah bantalan ada cairan yang disebut cairan sinovial. Di sekeliling sendi maka dilengkapi ada pembuluh darah untuk mengantarkan nutrisi, ada saraf, ada otot. Yang berarti kerusakan sendi bukan berarti harus dia memperbanyak kalsium, tapi juga kita harus memperhitungkan karena di situ ada otot, ada saraf dan ada pembuluh darah. Sulitnya memperbaiki sendi, memperbanyak kalsium, contoh. Anjuran harus memperbanyak kalsium, minum susu yang kalsiumnya tinggi. Berlebihnya kalsium, dia membentuk kapur. Terjadinya kapur di dalam darah, dia mengikat saraf dan otot. Terjadilah pengerasan sendi. Yang berarti, kalau kita memperbaiki sendi, jangan over kalsium. Ya, jangan over kalsium. Terjadinya pengerasan sendi ini tidak ada hubungannya dengan harus diterapi pijat. Ditekan-tekan, ditekuk-tekuk, pecah dia nanti. Tempurung sendinya bisa pecah. Ya, karena dengan tekanan pijat tidak ada hubungannya dengan mengisi potasium, kalium, protein, lemak. Apakah ada jempol kita menekan sendi, mengeluarkan kalsium, mengeluarkan kayak Nabi aja. Jempolnya sakti, bisa mengeluarkan semua vitamin. Tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin mengobati teman kita sendiri, saudara kita sendiri, bangsa kita sendiri, sampaikan apa adanya. Jempol tidak bisa akan mengeluarkan protein, kalsium, potasium,
B12. Maka kalau dia menyatakan bahwa pengerasan sendi dengan dipijat bisa, saya akan hormat, saya akan berguru. Oleh karena itu, sadarlah kalau memang itu tidak bisa dengan lakukan pijat, jangan dipaksa. Jika dipaksa harus dipatahkan sendi, harus menekuk, maka tempurung sendi bisa pecah. Tidak ada jalan lain memperbaiki sendi. Maka Bapak nanti akan mengingat bagaimana terjadinya pengerasan sendi dan bagaimana cara mengatasinya. Mari kita belajar bersama Hasan Sabila. Sendi lutut adalah sendi yang menghubungkan 3 tulang, yaitu tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Itu sendi. Fungsinya untuk mengangkat atau menyangga badan. Beban badan berapa sih? Ada yang 40, 70, 90, 100. Itu yang mengangkat sendi. Yang menyangga sendi. Bayangkan. Jika sendi ini tidak dapat ditekuk karena bebannya berat, yang berarti manusia itu tidak bisa berjalan. Tidak bisa ditekuk, apakah harus kita patahkan dengan kekuatan tenaga? Mustahil. Tidak ada cara. Hanya kita untuk mengikis kapur dan memperbaiki semua pembuluh darah. Gejala-gejalanya yang kita dapatkan adalah 1. Nyeri lama ketika menggerakkan lutut. Ya, menggerakkan lutut. Jadi kita duduk, kita goyang-goyangkan, itu terasa nyeri. Itu akan terjadi pengerasan pada sendi. Kondisi ini akan membaik dengan beristirahat. Contoh, Bapak tiduran enak, begitu berdiri sakit karena dia tidak mengangkat beban. Kemudian otot lutut melemah. Ya Bapak ya, otot lutut melemah. Ini tidak bisa kita kasih kalsium. Otot tidak berhubungan dengan kalsium. Tapi dia lebih berhubungan dengan protein. Vitamin B12 lebih berhubungan dengan itu. Jadi kalau ada yang menganjurkan banyaklah mengkonsumsi kalsium, bohong. Ini teori ngawur. Kita tidak perlu menggubris, mempercayai bagi mereka yang mempunyai teori ngawur. Kalau memang otot sendi yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Bisa saja otot terbungkus oleh kapur. Dari mana terbentuk kapur? Dari kalsium yang berlebihan di dalam darah. Kemudian penyebabnya adalah yang pertama adalah karena usia. Kita sadar bahwa pada usia-usia di atas 50 tahun ini akan mengalami kerusakan fungsi sendi. Kenapa? Pola makan. Kenapa? Pola hidup. Ya, banyak duduk, banyak berolahraga, over olahraganya sama. Jangan diharap bahwa orang yang banyak berolahraga ini sendinya akan sehat, tidak.
tetap saja kita harus mengimbangi antara kebutuhan tubuh dengan keperluan metabolisme. Metabolisme perlu apa sih? Vitamin. Ada di mana? Di sayur. Yang untuk sendi apa? Kentang. Berarti kembali lagi ke alam kan, Pak? Bersahabat dengan alam maka kita akan sehat. Saya teruskan ya Pak ya. Kemudian berat badan yang berlebihan sangat berpengaruh. Tadi saya sudah menyatakan bahwa yang menyangga badan adalah lutut. Kekuatan lutut misalnya tubuh ideal. Lutut hanya mampu mengangkat misalnya 60 kilo. Kalau kita melebihi dari itu, katakanlah 100 kilo, berarti bebannya ada kelebihan 40 kilo. Dari 40 kilo diangkat sehari-hari, lama-lama bantalan sendi menjadi tipis. Ya, karena kerusakan pada sendi akibat dari berat badan. Kemudian sendi juga mempunyai gen. Jadi hati-hati nanti Bapak dan Ibu ya. Kerusakan sendi kita harus menjauhi makanan yang zat besi tinggi. Jadi ada bayam, ada kelor, itu kita harus menghindari dengan itu. Apalagi bagi mereka yang punya keturunan, punya gen. Orang tuanya pada saat itu, pada usia-usia 50 ke atas sudah terkena pengerasan pada sendi. Ini kemungkinan kepada anaknya, keturunan pada anaknya, ini bisa terjadi. Ini faktor gen. Ya, jadi seperti kangkung tidak perlu dikonsumsi. Yang mengandung zat besi tinggi ini harus kita hindari. Terus kemudian penyebab yang lain adalah pada jenis kelamin, pada wanita di usia 55 tahun ini mulai akan bermasalah. Pada pria di atas 65 tahun ini akan bermasalah pada sendi. Ya, itu pada usia ya Bapak ya. Kemudian kerusakan sendi karena olahraga. Ini penyebab juga rusaknya sendi karena atlet ya. Bagi mereka yang lari, renang, loncat dan sebagainya. Atau olahraga karate, olahraga bela diri yang menggunakan tekukan kaki. Banyak mereka yang bermasalah, termasuk petinju juga. Pada akhirnya pada tuanya nanti dia akan mengalami ini. Terus kemudian karena rematik tulang. Akibat dari rematik tulang ini bisa orang ini menjadi kerusakan pada fungsi sendi. Kemudian Bapak, penyebab-penyebab lainnya adalah seperti kelebihan zat kapur, tadi sudah kita bahas. Kemudian cedera sendi itu dari atlet atau kita jatuh, atau penderita yang kemudian penderita diabetes. Setiap penderita diabetes pasti akan berhubungan dengan sendinya keras. Diabetes ya Pak ya ini ya. Maka saya kadang sangat kasihan dengan penderita diabetes. Sudah sendinya kaku, kakinya baal atau kebal atau gedibel, matanya mulai kabur, bahkan terjadi glaukoma, bahkan gagal ginjal, cuci darah. Bagi pria lemah syahwatnya, bagi penderita diabetes memang sangat memprihatinkan. Maka saya sebagai manusia, dan saya ditugasi untuk mengenal banyak tumbuh-tumbuhan, berusaha keras
saya untuk menyelamatkan penderita diabetes. Kemudian penyebab lainnya adalah gangguan otot piriformis. Gangguan otot piriformis ini adalah otot yang menghubungkan antara tulang panggul dengan tulang kaki, dengan bagian struktur kaki. Ya Pak ya, tulang piriformis. Terjadinya kerusakan sendi yang berarti terjadinya kerusakan piriformis, otot piriformis. Ini yang didahului dengan kerusakan otot itu. Kemudian sendi menjadi kaku. Penderita HB rendah, hati-hati dengan HB rendah. Maka ketika HB itu rendah, kita segera memproses jus HB. Jus HB biasanya kan ada kacang panjang, beluntas, kemudian ada selada keriting, ditambahi bayam. Tambahi bayam ya Pak ya. Tambahi bayam raja. Ya, tambahi bayam raja di jus, kemudian diperas, diminum airnya. Itu kalau HB rendah. Jagalah HB. Kalau memang kita penderita HB rendah, paling tidak kita bisa mengkonsumsi seminggu sekali. Sebab banyak sekali pasien saya HB-nya rendah divonis adalah jantung. Ditawari untuk operasi, menolak. Dijuskan dengan ini yang saya sebutkan tadi, sembuh. Kemudian dia berpikir, untung saya tidak mengambil keputusan untuk operasi. Ternyata dengan beluntas saya sembuh. Inilah alam. Kemudian penderita leukemia. Ini juga akan merusak sendi dan penipisan hormon. Ini juga akan merusak sendi. Nah, kalau sendi ini dari berbagai penyebab yang saya sebutkan tadi akan bermasalah pada seseorang, sendinya menjadi keras, sulit untuk ditekuk. Ya Ibu ya, Bapak, saya ingatkan, sendi sulit untuk ditekuk dari penyebab-penyebab di atas yang sudah saya sebutkan tadi, yang berarti kita tidak boleh, 1, mengisi kalsium tinggi atau minum susu. 2, kopi. 3, es. 4, kaldu. 5, keju. 6, santan. 7, jelantah. 8, alkohol. 9, rokok. Tidak boleh itu ya Bu ya. Nah, kemudian jika terjadi pada saudara-saudara kita, maka resepnya adalah, nah ini Ibu tulis nih. Resep pengerasan sendi. Daun randu 5, daun beluntas 20, biji mandingan atau petai Cina 1 sendok makan, segar. Biji kemiri 3, hancurkan biji kemirinya, masukkan di dalam rebusan tadi. Ukuran airnya 5 gelas jadi 3 gelas. Diminum pagi, siang, dan sore. Itulah obat untuk pengerasan sendi. Begitu Bapak dan Ibu,
bersama saya Hasan Sabila, selalu sehat alami. Terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Hasan. Iya, keluarga. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.